Baik, perkenalkan nama lengkap saya Paulina Taito, NPM 12180009. Saya mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh equilibrium kuota impor. Yang pertama, pengertian. Kuota impor merupakan kebijakan impor produk selama jangka waktu tertentu. Selain itu, kuota impor adalah salah satu kebijakan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Pemerintah memperlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk impor, atau merupakan pembalasan atas kebijakan serupa oleh negara mitra. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang kedua, kuota impor dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, absolut. Absolut merupakan kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kuota semacam ini akan menimbulkan tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan. Yang kedua, negotiated merupakan kuota yang besar atau kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan oleh 2 negara atau lebih. Yang ketiga, tarif kuota merupakan gabungan antara tarif dan kuota dengan ketentuan sejumlah tertentu barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu, tetapi tambahan impor masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi. Yang terakhir, mixing kuota merupakan pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir. Kuota ini diterapkan dengan bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Yang berikut tujuan kuota impor. Yang pertama, mensukseskan usaha mendiferensiasikan perekonomian pada negara berkembang. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi negara-negara tersebut sangat dipengaruhi harga pasaran di luar negeri. Keadaan yang seperti ini telah mendorong untuk menjalankan diversifikasi ekonomi. Yang kedua, melindungi industri yang baru berkembang. Kegiatan ekonomi yang baru berkembang belum sanggup untuk bersaing dengan barang produksi negara lain, sehingga tanpa proteksi usaha untuk mengembangkan kegiatan tersebut akan menemui banyak kesulitan. Yang ketiga, menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Tingginya impor menekankan neraca perdagangan itu dapat menghasilkan defisit jika ekspor tidak tumbuh pada tingkat yang setara. Yang berikut kurva kuota impor. Pada kurva tersebut, sebelum kuota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada Q1. Dan setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan berkurang menjadi Q2 karena kuantitas impor yang lebih sedikit. Sebagai hasilnya, kurva penawaran bergeser ke kiri, mengasumsikan permintaan konstan. Pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari P1 ke P2. Sebagai hasilnya, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Konsumen juga memiliki pilihan yang lebih sedikit. Barang impor mungkin menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di produk domestik. Untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah seharusnya mendorong produsen domestik untuk meningkatkan produksi. Katakanlah, produksi domestik meningkat sebanyak penurunan kuantitas impor dalam kurung Q1 minus Q2. Harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya, mengasumsi permintaan tidak berubah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.